Halo, halo sahabat strategik, jumpa lagi dengan saya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing satu hal yang menarik sekali, yaitu MLM hoax ya. Jadi ada beberapa hoax-hoax atau paradigma-paradigma yang keliru berkenaan dengan bisnis MLM di Indonesia ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing langsung kepada kamu semua berkenaan dengan 7 alergi bisnis MLM. Berikut adalah beberapa paradigma yang keliru berkenaan dengan bisnis MLM di Indonesia. Ya, mungkin saja salah satunya menjadi paradigma kamu semua saat ini ya, atau mungkin ada beberapa ya. Nah, mari sama-sama kita akan luruskan. Ada sekitar 7 alergi terhadap bisnis MLM di Indonesia hari ini. Yang pertama ya, katanya MLM itu markup harga produk. Ya, yang kedua adalah katanya MLM itu adalah bisnis money game atau Ponzi, atau kita kenal sebagai skema piramida ya. Yang ketiga, katanya MLM itu kan hanya menguntungkan upline-nya saja ya, sementara yang di bawah nggak enak gitu ya katanya ya. Kemudian yang keempat, katanya MLM itu bisnis jangka pendek ya, soalnya beberapa bisnis MLM di Indonesia tidak jangka panjang, umurnya cuma sebentar saja ya. Kemudian yang kelima, katanya MLM itu hanya untuk pengangguran. Ya, kemudian yang keenam ya, jadi itu katanya banyak orang MLM itu adalah mereka yang nggak punya kerjaan atau pengangguran gitu teman-teman ya. Dan yang keenam adalah katanya MLM itu butuh waktu lama untuk sukses. Ya percuma tuh join MLM, lama suksesnya ya, minta ampun, kerja capek tapi nggak dapat hasil. Nah itu katanya ya. Dan yang ketujuh adalah katanya MLM itu harus rekrut banyak orang untuk sukses. Wah, kalau kamu nggak punya teman banyak, nggak bisa sukses di MLM. Kamu harus rekrut banyak orang baru bisa sukses. Nah, itulah ada 7 katanya, teman-teman sekalian ya, sahabat strategik seluruh Indonesia ya. Nah, hari ini saya akan buktikan kepada kamu semua bahwa semua katanya itu ternyata adalah paradigma yang keliru. Ya, terutama berkaitan dengan bisnis kita di strategik, sahabat. Kita akan bahas katanya yang pertama ya. Katanya MLM itu adalah markup harga produk. Jadi produknya itu udah dinaikin berkali-kali lipat. Nah, jadi harganya udah tidak sesuai lagi atau tidak pantas lagi untuk dijual karena harga produknya sudah berkali-kali lipat ya. Nah, itu katanya ya. Nah, sekarang kita akan bahas sahabat sekalian bahwa ternyata di Indonesia itu ada 2 sistem pemasaran. Yang pertama adalah sistem pemasaran konvensional, yang kedua adalah pemasaran jaringan, yang salah satu sistemnya adalah MLM atau multi level marketing. Kita akan bahas apa sih bedanya dulu 2 jenis pemasaran ini. Sistem pemasaran konvensional adalah satu sistem pemasaran yang selama ini dikenal juga oleh banyak orang di Indonesia, di mana sebuah produk ya, kalau kita beli di toko itu tentunya jalur distribusinya panjang. Awalnya dari pabrik ya, kemudian biasanya melalui distributor wilayah, distributor kota sampai dengan toko atau sales ya, dan akhirnya kamu sebagai konsumen membeli produk tersebut di toko atau sales. Satu contoh, saat ini ada satu merek kecap misalnya harganya adalah 20.000. Ya, kamu beli di toko harganya 20.000. Nah, ternyata harga di pabriknya ternyata cuma 100 perak. Ya, jadi sahabat bisa lihat berapa kali lipat kenaikannya ya yang dibebankan kepada kamu sebagai konsumen. Dan kamu tidak mendapatkan apa-apa, ya kamu hanya mendapatkan kecapnya saja. Ya, nah lalu kenapa bisa terjadi harga yang selisihnya demikian jauh? Karena sahabat sendiri bisa lihat sebuah perusahaan berskala besar ya untuk pemasaran konvensional ini itu membutuhkan jalur distribusi yang cukup panjang. Ya, Anda bisa lihat jalur distribusi itu tentunya mereka mengambil keuntungan dari harga produk, ya kan? Kemudian selain itu perusahaan juga mengeluarkan biaya promosi, biaya iklan, sayembara, dan sebagainya. Nah, sehingga seluruh beban-beban biaya tersebut itu dibebankan kepada kamu sebagai konsumen. Ya, nah oleh sebab itulah makanya kenapa harga di pabrik 100 perak, maka sampai ke kamu sebagai konsumen menjadi Rp20.000 ya. Nah, jadi sahabat bisa lihat ya, dari contoh ini aja kita bisa lihat bahwa ternyata pemasaran konvensional pun itu juga meningkatkan atau melipat gandakan harga produk untuk memenuhi seluruh biaya-biaya tersebut ya, dan hanya sayangnya bebannya hanya di kamu sebagai konsumen dan kamu tidak mendapatkan benefit apapun ya. Nah, inilah konsep pemasaran konvensional untuk seluruh jenis produk yang selama ini kita mungkin konsumsi di toko sahabat sekalian. Lalu jenis pemasaran yang kedua adalah jenis pemasaran jaringan atau MLM. Ya, merupakan konsep efisiensi jalur distribusi, sahabat. Sahabat bisa lihat konsep pemasaran jaringan atau MLM
dari pabrik itu langsung disuplai ke distributor tunggal. Nah, biasanya distributor tunggal itu adalah perusahaan MLM-nya. Ya, dan kemudian oleh distributor tunggal atau perusahaan MLM itu langsung diberikan kepada para distributornya yang berlisensi. Ya, artinya para member mereka yang sudah memenuhi ketentuan perusahaan. Nah, di mana dalam pemasaran jaringan atau MLM biasanya para distributor itu juga sekaligus adalah sebagai konsumen. Jadi mereka adalah pemasar sekaligus sebagai konsumen, sahabat sekalian ya. Nah, inilah konsep pemasaran jaringan sehingga jalur distribusinya tuh tidak panjang, sahabat sekalian ya. Jadi seluruh biaya-biaya promosi, biaya iklan, biaya distribusi, biaya sayembara itu semua akhirnya tidak menjadi beban kamu. Bahkan kamu nanti akan mendapatkan pembagian daripada alokasi biaya tersebut ya. Satu contoh sahabat strategik, hari ini strategik memiliki salah satu brand produk yaitu Refbi, madu premium black honey. Ya, jadi dari pabrik Refbi itu langsung diambil oleh Strategik Indonesia sebagai distributor tunggal dan langsung diberikan kepada kamu ketika kamu bergabung sebagai member. Ya, dan kamu sekaligus adalah konsumen yang juga mengkonsumsi produk tersebut. Dan harga produk ini sama seluruh Indonesia, sahabat strategik ya. Yang membedakan cuma ongkos kirimnya ke sana aja gitu ya. Nah, jadi biaya distribusi yang tadinya panjang di jalur distribusi konvensional ya kan, dan biaya promosi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan konvensional tadi, iklan sayembara, dialihkan dalam bentuk SPJ dan komisi untuk kamu, sahabat sekalian ya. Jadi sahabat strategik, ketika kamu bergabung menjadi member atau distributor daripada Strategik Indonesia, kamu berhak atas mendapatkan komisi dan juga SPJ. Ya, jadi tidak hanya kamu mendapatkan harga barang yang lebih murah ya, namun kamu mendapatkan sistem pemasaran yang eksklusif yang hanya kamu sendiri yang bisa melakukan pemasarannya. Dia tidak bisa dilakukan oleh orang lain di luar sana ya. Jadi sumber SPJ dan komisi yang hari ini sahabat semua dapatkan itu adalah dari biaya distribusi, biaya promosi, biaya iklan dan biaya sayembara yang tidak dikeluarkan oleh perusahaan MLM ya, seperti Strategik ya. Jadi mungkin sahabat sekalian tidak bisa lihat ya iklan di TV, ada di baliho, ada brand ambasadornya dan sebagainya. Nah, itu mungkin tidak Anda temui karena sistem pemasaran jaringan atau MLM menggunakan cara pemasaran yang berbeda, yaitu MLM, mulut lewat mulut, sahabat sekalian ya. Nah, jadi sebenarnya inilah yang terjadi, sahabat sekalian ya. Jadi seluruh biaya-biaya tadi yang menyebabkan naiknya harga produk kalau di pemasaran konvensional hanya dibebankan kepada kamu sebagai konsumen. Tapi kalau di pemasaran jaringan atau MLM dikembalikan lagi kepada kamu semua dalam bentuk komisi dan SPJ, sahabat sekalian. Yang kedua, katanya MLM itu kan bisnis money game atau skema Ponzi atau skema piramida. Nah, sebelum itu kita pahami dulu teman-teman sekalian, sahabat strategik ya. Apa sih money game atau Ponzi itu ya? Money game ya atau skema piramida ya kan, itu adalah kata-katanya dari bahasa Inggrisnya aja kita bisa jawab ya. Money adalah uang, game adalah permainan. Jadi permainan uang. Jadi money game itu adalah sebuah bisnis yang bisnisnya tidak ada. Ya, sekali lagi bisnisnya tidak ada ya, hanya perputaran uang member saja. Ya, nah artinya bisnis yang tidak ada itu artinya betul-betul memang tidak ada produk yang dijual. Jikapun mereka memberitahu bahwa ada produk tertentu yang dijual, biasanya produknya hanya kedok saja ya. Nah, produk itu ada dua jenis, sahabat strategik ya. Ada produk yang fisik dan ada produk digital. Produk fisik gampang kita lihat ya. Misalnya nih, strategik menjual produk madu, skincare dan sebagainya ya. Kalau produknya tidak ada ya tentunya Anda bisa menilai wah strategik berarti kan halusinasi gitu kan. Jadi katanya ada produk tapi ternyata tidak ada produk. Nah, ini kan gampang dinilai. Namun hari ini sahabat strategik di Indonesia itu banyak money game itu memasarkan produk digital. Ya kan, produk digital itu artinya produk-produk yang tidak kelihatan dan banyak belum dipahami oleh banyak masyarakat kita di Indonesia. Ya, contoh produk digital adalah produk-produk yang biasanya hanya di handphone tempatnya ya kan. Misalnya ada kripto ya, ada trading ya, trading robot dan sebagainya yang kemarin lagi heboh-hebohnya gitu ya. Itu semua kan produk digital yang tidak kelihatan ya kan. Nah, namun teman-teman sekalian, teman-teman sahabat sekalian juga perlu pahami bahwa tidak semua produk digital itu adalah money game. Ya, artinya kalaupun dia digital tapi benar adanya, ya itu berarti betul ada produk. Karena saat ini banyak juga beberapa masyarakat kita di Indonesia yang memahami bahwa bisnis yang tidak kelihatan secara fisik produknya, yang hanya ada di HP misalnya atau di internet, itu adalah bisnis money game katanya gitu ya. Tapi saya kurang sepakat karena tidak semua ya bisnis digital itu adalah money game.
Nah, namun sayangnya memang hari ini banyak money game itu yang memanfaatkan produk-produk digital yang kurang banyak dipahami oleh masyarakat kita. Contohnya tadi nih banyak kejadian kan, trading robot ya secara digital ya. Katanya ada sistem yang mencari profit dari dunia trading. Namun ternyata kenyataannya tidak ditradingkan. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Nah, jadi sahabat strategik, money game itu bisnis sebenarnya tidak ada. Jadi katanya trading tapi ternyata tidak ada tradingnya gitu loh. Katanya ada istilahnya mining kriptonya, ternyata kriptonya tidak ada dan ternyata tidak ada mesin penambangannya, misalnya contohnya seperti itu ya. Itu produk-produk digital yang banyak dijadikan money game karena pemahaman masyarakat kita belum banyak tahu mengenai bisnis-bisnis dengan produk yang digital, sahabat sekalian ya. Nah, lalu apa itu Ponzi atau skema piramida ya? Jadi Ponzi atau skema piramida adalah bisnis money game yang menggunakan sistem MLM ya. Jadi tadi kita udah sepakat bahwa bisnis money game adalah sebuah bisnis yang produknya tidak ada. Ya, jadi sekali lagi tidak ada produk. Produknya hanya kedok saja. Karena sebenarnya mereka memutar-mutar uang member saja. Seperti itu adalah bisnis money game. Nah, Ponzi atau skema piramida adalah bisnis money game yang menggunakan sistem MLM atau jejaring. Dengan contoh gambar seperti itu ya. Bentuknya jadi kayak piramida ya. Nah, kenapa bisnis money game dengan skema Ponzi itu pasti scam suatu saat nanti atau berhenti di suatu saat nanti? Karena dengan hitungan matematika maka itu akan terjadi memang, sahabat strategik ya. Artinya di suatu saat tertentu ada satu masa di mana jumlah partisipan atau peserta itu sudah tidak bisa memenuhi kuotanya. Ya, contoh nih kita lihat di piramida yang terjadi. Pertama ada 6 orang, kemudian 6 orang mengajak masing-masing 6 orang, ada 36 orang. Masing-masing mengajak 6 orang lagi 216 orang, 1296, 7776, 46279.000, 1,6 juta, 10 juta, 60 juta, 362 juta. Nah, bayangin di kedalaman 11 itu sudah 362 juta. Ya, Anda tahu penduduk Indonesia berapa? Penduduk Indonesia saja 280 juta. Ya, dan tidak mungkin seluruh penduduk Indonesia juga join bisnis itu gitu ya. Jadi sahabat bisa lihat inilah yang terjadi dengan bisnis skema piramida. Ya kan, karena tidak semua orang akan bisa join, maka terjadilah masalah, yaitu kuota orang baru yang join tidak sesuai dengan harapan mereka sehingga mandek yang lebih dulu. Karena namanya bisnis money game kan putar-putar uang. Ya, jadi orang yang join di depan diberikan profit atau keuntungannya dari orang yang join di belakangan. Nah, itulah yang terjadi. Dan kita lihat dengan hitungan matematika ini saja bahwa tidak mungkin semua orang akan join. Ya kan? Nah, ketika tidak banyak orang join maka bermasalahlah bisnis tersebut karena mereka tidak bisa membayar kewajiban kepada member yang lebih dulu, sahabat, ya. Nah, inilah yang namanya bisnis money game yang menggunakan sistem MLM. Ya, nah sayangnya memang akhirnya banyak bisnis MLM menjadi tertuduh gitu deh. Banyak akhirnya paradigma yang muncul bahwa wah, ternyata bisnis MLM itu adalah skema Ponzi atau skema piramida karena bentuknya sama persis seperti ini. Ya, jadi orang banyak akhirnya menilai bisnis money game adalah MLM. Ya, MLM adalah bisnis money game. Nah, itu yang terjadi, sahabat sekalian ya. Nah, sekarang kita akan lihat sama-sama apa sih yang membedakan antara bisnis money game ya kan dengan MLM yang sebenarnya. Jadi ternyata, sahabat strategik, MLM itu tidak sama dengan money game atau Ponzi. Ya, kenapa? Karena MLM yang benar itu produknya ada dan benar ada produk yang bisa dijual ya. Baik itu produk yang sifatnya fisik maupun produk yang sifatnya digital. Ya, namun kalau Anda belum paham dengan produk digital yang dijual oleh MLM tersebut atau Anda tidak yakin dengan produk digital yang dijual oleh MLM tersebut, ya Anda jangan bermain-main. Anda join aja dengan bisnis MLM yang betul-betul ada produk fisik yang Anda bisa lihat barangnya. Jadi Anda betul-betul yakin, oh itu ada produknya ya. Tapi kalau produk digital yang Anda tidak paham, ya Anda harus lebih berhati-hati ya. Tapi sekali lagi ya, MLM adalah bisnis yang ada produknya real yang bisa dijual, baik produk fisik maupun produk digital ya. Loh, lalu kok bentuknya seperti piramida juga gitu. Jadi kalau sahabat bisa lihat bentuknya juga sama seperti piramida. Ya kan, nah perbedaan pentingnya adalah begini, sahabat strategik. Jika yang namanya bisnis money game dengan skema Ponzi atau piramida, mereka akan berhenti ketika tidak ada pertambahan member baru. Ya, itu adalah ciri-ciri utamanya biasanya. Ya, sehingga mereka dengan giatnya berusaha merekrut member baru. Ya, namun bisnis MLM ya dengan adanya produk real baik itu fisik maupun digital, dengan tidak adanya member baru sekalipun, mereka akan tetap bertumbuh. Kenapa? Karena produk
yang ada itu akan membuat terjadinya repeat order. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa bisnis MLM yang bagus dan bertahan lama itu produknya pasti berkualitas, dengan tujuan agar terjadi repeat order di jaringan bisnis mereka. Ya, karena begitu repeat order terjadi, maka bisnis itu akan jangka panjang, sahabat, ya. Nah, jadi sekali lagi itulah beda pentingnya antara bisnis MLM dengan bisnis money game atau Ponzi, ya. Jadi contoh nih dalam bisnis strategik, bagaimana jika tidak ada member baru misalnya? Ya, misalnya hari ini bisnis strategik udah ada member ada 100.000 misalnya, ya. Saat ini memang baru sekitar 1000-an, ya. Nah, ketika misalnya sudah ada 100.000 member, tidak ada member baru sekalipun yang berikutnya. Namun jika terjadi pembelanjaan ulang produk, ya, maka SPJ, komisi, dan semua global pool yang ada dalam sistem strategik itu akan tetap ada, sahabat, ya. Nah, itulah yang membedakan antara bisnis money game atau Ponzi dengan bisnis MLM. Ya, jadi sekali lagi, walaupun tidak ada pertumbuhan member baru, bisnis MLM yang benar dengan produk yang benar itu akan terus bertumbuh. Ya, kita bisa lihat begitu banyak bukti-bukti perusahaan MLM yang masih ada sampai hari ini, di mana mereka punya produk yang bagus, walaupun pertumbuhan membernya tidak ada, tapi karena produknya bagus, itu bisnisnya tetap berjalan sampai hari ini. Nah, katanya yang ketiga, ya, MLM itu hanya menguntungkan upline saja. Nggak enak kita jadi downline, cuma jadi sapi perah. Nah, gitu katanya, ya. Nah, sahabat strategik, saya mau perlihatkan kepada kamu semua bagaimana sistem kerja bonus di strategik, ya, dan juga MLM yang lainnya tentunya secara garis besar, ya. Jadi ketika kamu berbelanja 15 juta paket produk eksekutif agen, ada sistem pembayaran bonus yaitu sebesar 60%. Ya, 60% dikalikan 15 juta tersebut yaitu 9 juta rupiah, ya. Nah, 9 juta itu akan dibagikan kepada setiap level di atas kamu ketika kamu melakukan pembelanjaan. Ya, contohnya misalnya di gambar Anda lihat di sebelah kanan, kalau kamu Anda belanja 15 juta di paling bawah, ya, kamu misalnya diajak oleh E gitu, ya. Maka E yang di atas kamu itu akan dapat bonus yaitu 4,5 juta. Ya, di atasnya D dapat 450.000, di atasnya lagi C dapat 450.000, di atasnya lagi B dapat 450.000, di atasnya lagi A dapat 450.000, ya. Nah, jadi dari mana sumber-sumber bonus tadi? Ya, sumber bonus tadi adalah dari biaya distribusi, biaya promosi, dan biaya iklan dan sayembara yang tidak dikeluarkan oleh perusahaan MLM. Seperti perusahaan dengan pemasaran konvensional. Tadi kita udah bahas di depan sumbernya dari mana, ya. Sekali lagi, peningkatan harga produk memang tetap ada, tapi kalau di pemasaran konvensional hanya dibebankan kepada kamu sebagai konsumen yang tidak mendapatkan benefit apapun, hanya dapat produknya saja. Tapi kalau dalam bisnis MLM, kamu dapat produknya, namun kamu juga dapat komisinya ketika kamu mengembangkan jaringan, ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya SPJ, ya. SPJ itu 100% dari 15 juta. Besarnya adalah 15 juta. Jadi si E akan dapat SPJ-nya, ya. Nah, jadi sekali lagi sumber bonus dan SPJ itu adalah dari seluruh biaya distribusi, promosi, iklan, dan sayembara, ya. Nah, itu dibagi rata sesuai dengan strukturnya. Dalam contoh di sistem strategik itu dibagi ke 5 level dalam satu jenis komisi yang ini, ya. Kita ada beberapa jenis komisi, yang berikutnya itu ada yang sampai 20 level ke atasnya terbaginya, ya. Nah, dengan metode pola pemasaran MLM seperti ini, banyak orang yang mengira, wah, enak dong yang di atas dapat komisi, nggak kerja dapat duit, katanya begitu, ya kan? Nggak enak yang paling bawah, ya. Nah, jadi sahabat strategik, kita bisa lihat bahwa inilah struktur pemasaran MLM, di mana yang 5 level di atasnya sesuai pada gambar memang berhak untuk dapat komisi, ya kan? Ketika ada pembelanjaan di paling bawah yaitu Anda, ya, dan Anda pun juga nanti demikian seperti itu. Itulah konsep bisnisnya. Nah, namun sekarang kita akan lihat apakah nggak enak yang di bawah atau hanya enak yang di atas saja, ya. Kita lihat sama-sama di slide berikutnya, ya. Nah, sekarang kita akan lihat, ya. Jadi contoh Budi mengajak kamu, ya, dan kamu kebetulan lebih rajin dari Budi, ya. Kamu bisa mengajak 5 eksekutif agen di bawah kamu, ya. Dengan kondisi ini kita lihat mana yang lebih untung, Budi atau kamu di situ, ya. Nah, jadi kita lihat, ya, sekarang bonus Budi. Bonus Budi komisinya adalah 7.155.000 dengan kondisi seperti ini, ya. SPJ-nya 15 juta sehingga total bonus Budi adalah 26.985.000. Nah, bonus kamu berapa? Kita lihat. Bonus kamu adalah 24.150.000 komisinya ditambah dengan SPJ sebesar 90 juta, maka total bonus kamu adalah 114.150.000. Nah, pertanyaan saya, mana yang lebih untung? Budi atau kamu? Ya tentunya kamu dong, ya kan, kamu dapatnya 114.150.000.
ya Budi hanya dapat 26 juta saja. Ya, nah jadi di sini kita bisa lihat bahwa tidak selalu yang namanya upline itu lebih untung dibandingkan kamu yang bekerja lebih keras. Jadi sangat adil sistemnya sahabat strategik ya. Jadi jangan sampai kamu berpikiran bahwa bisnis MLM itu tidak adil, hanya menguntungkan yang di atas ya, sementara yang di bawah jadi sapi perah ya. Jangan salah, Anda bisa lihat di sini bonusnya bedanya jauh banget ya. Jadi kalau kamu rajin, kamu kerja lebih keras, kamu bisa punya uang lebih banyak dari upline kamu. Katanya lagi nih, bisnis MLM itu kan hanya bisnis jangka pendek ya. Jadi sekali lagi banyak yang menyamakan MLM itu dengan money game atau Ponzi. Sekali lagi, MLM tidak sama dengan money game atau Ponzi. Ya, jadi kalau kamu menjadikan tolak ukur bisnis money game atau Ponzi yang umurnya pendek dengan bisnis MLM, ya kamu salah besar. Karena banyak sekali bisnis MLM yang hari ini masih ada di dunia dan di Indonesia. Contoh ya, Amway itu sejak tahun 1992 sahabat ya. Bahkan saya sudah menjalankan bisnis Amway itu pada saat saya di SMP dulu ya. Itu masih ada sampai hari ini, kantornya masih ada, produknya masih ada. Ya walaupun pertumbuhan membernya tidak banyak saat ini, tapi karena produknya bagus, sudah terbentuk jaringan pemakai di mana-mana, maka omset Amway masih tetap bagus di seluruh dunia sahabat ya. Demikian juga dengan Tianxi. Tianxi adalah sebuah produk dari Cina, MLM dari Cina yang sudah sejak lama di Indonesia sahabat ya. Dan sampai saat ini masih ada. Ya walaupun sekali lagi pertumbuhan membernya mungkin tidak seheboh dulu. Ya tapi karena produknya bagus dan inilah MLM yang benar, ada produk yang memang berkualitas yang dipasarkan. Maka dengan adanya jaringan pemakai yang sudah ada sampai saat ini, bisnisnya tetap bertumbuh dan tetap menghasilkan bonus buat para membernya yang memang masih aktif menjalankan bisnisnya sahabat ya. Jadi sekali lagi jangan menyamakan antara bisnis money game ya dengan bisnis MLM, karena MLM tidak sama dengan money game atau Ponzi. Jangan jadikan tolak ukur bisnis money game atau Ponzi dengan MLM karena tidak sama ya. Jadi berikut ini adalah top 100 ya perusahaan MLM di dunia ya. Sahabat boleh cari di Google nih, ada semua ya. Nah kita lihat ya, itu perusahaan-perusahaan sudah bertahan lama sampai saat ini. Perusahaan-perusahaan MLM terbaik di dunia. Yang pertama kita lihat itu Amway ya. Amway kita tahu udah ada sejak 1992. Sampai hari ini masih ada, masih bertumbuh, dan di Indonesia juga masih besar ya. Kita lihat di 2019 ya, ini laporan di 2020 saja. Itu punya revenue atau pendapatan adalah 126 triliun. Ya, jadi Anda bisa lihat ya betapa besarnya masih perusahaan-perusahaan MLM yang ada di dunia, tentunya dengan produk yang berkualitas. Ya, jadi artinya kamu tidak bisa mencap bahwa bisnis MLM itu adalah bisnis jangka pendek. Kita bisa lihat dan belajar sama-sama dengan perusahaan-perusahaan MLM yang bertumbuh jangka panjang hingga saat ini. Tentunya ketika kita mau sukses ya jangan belajar atau menilai perusahaan yang tidak sukses. Ya, tapi sekali lagi ya, ingat tidak bisa disamakan antara MLM dengan money game atau Ponzi. Ya, tapi kalau kita bicara MLM dengan produk yang berkualitas, ya kan, dengan sistem yang bagus, kita percaya bahwa bisnis itu akan bisa bertahan lama. Seperti perusahaan-perusahaan MLM yang sudah lebih dulu ya bertahan lama di dunia ya. Katanya lagi nih, MLM itu hanya untuk pengangguran, orang yang nggak punya kerjaan ya. Nah, jadi itulah paradigma yang sedikit keliru ya. Banyak di Indonesia yang berpikiran seperti itu, yang tidak mau join dengan MLM karena pikiran mereka MLM itu hanya bisnis para pengangguran. Ya, ternyata tidak sahabat strategik ya. Ternyata di dunia ya dan di Indonesia juga saya bisa buktikan bahwa begitu banyak orang-orang yang para profesional yang menjalankan bisnis ini ya. Nah, ini satu contoh yang saya kenal langsung, ada namanya Kim Hui. Kim Hui ini penghasilannya adalah 12,3 miliar per bulan. Ya, kamu bisa bayangin 12,3 miliar per bulan ya. Beliau adalah orang dari Amerika ya, memang orang Korea, orang Korea yang kebetulan lahir di Amerika ya. Dia menjalankan sebuah bisnis produk kecantikan ya, dan namanya ada di internet. Anda bisa cari Kim Hui ini ya. Beliau adalah seorang profesional dulunya ya, profesional yang kemudian join bisnis MLM dan hari ini ternyata punya jutaan jaringan seluruh dunia dan punya income 12,3 miliar per bulan ya. Nah, kamu bisa lihat kan, dan itu adalah orang-orangnya, itu contoh tuh adalah 11 nama
yang kamu bisa lihat adalah beberapa di antaranya adalah para profesional, ada dokter dan sebagainya ya. Yang akhirnya mereka sekarang sangat sukses di bisnis MLM, sahabat strategik ya. Dan ternyata kita bisa lihat sama-sama bahwa MLM itu bukan hanya untuk para pengangguran. Ya, para profesional banyak yang akhirnya memutuskan menjalankan bisnis MLM dan menjadi sangat sukses ya. Sekali lagi, kamu jangan melihat orang yang gagal. Ya, apapun yang kita mau lakukan, kalau kita melihat orang yang gagal, ya kamu akan ikut gagal. Ya, jadi kalau kita mau sukses, ya kita belajar dan menilai kepada orang yang sudah sukses, ya. Nah, di strategik ini contoh ya, sahabat strategik ya. Contohnya adalah seseorang member di strategik namanya Bapak Alimin. Beliau ini seorang profesional ya, seorang anggota dewan dari partai ternama juga gitu ya. Nah, beliau join itu tanggal 27 Januari 2022. Nah, hari ini kalau kita lihat ternyata dia punya total komisi selama 1 bulan 150 juta sekian, sahabat ya. Jadi sahabat bisa lihat ya, ternyata bisnis MLM strategik juga digandrungi oleh para profesional. Dan ini adalah satu contoh saja. Begitu banyak profesional yang ada dalam bisnis kita, yang tentunya saya belum bisa expose satu persatu. Tapi begitu banyak ya. Jadi bukan hanya bisnis para pengangguran. Namun justru saya lihat bahwa mereka yang join di strategik ini adalah para profesional ya, kalangan-kalangan yang sangat luar biasa. Ya, jadi kamu jangan minder untuk join bisnis MLM dan menjalankan bisnis MLM. Seorang profesional seperti Pak Alimin contohnya juga menjalankan bisnis ini. Ya, kenapa kamu harus malu, sahabat strategik ya? Katanya lagi nih, wah join MLM itu butuh waktu lama untuk sukses. Ya, percuma ngerjain MLM, nggak sukses-sukses. Ya, itu katanya di luar sana. Nah, sahabat strategik, sekali lagi saya ingin mengajak kamu semua, jika kamu mau join sebuah bisnis atau menekuni sebuah bisnis, ya kamu tentunya jangan berkaca ke orang gagal, berkacanya pada orang sukses ya. Contohnya gini nih, kamu sekarang misalnya nih mau membangun bisnis konvensional, wah saya pingin buka laundry misalnya, saya mau pingin buka cucian mobil, saya pingin punya kos-kosan dan sebagainya ya. Nah, pertanyaan saya, apakah kamu belajar atau menilai kepada mereka yang buka kos-kosan gagal, ya buka cucian mobil gagal, atau buka laundry gagal, atau kepada mereka yang sukses? Ya kamu pasti cari dan tanya kepada mereka yang sukses ya. Itu pasti kamu lakukan ya. Kalau kamu bertanya kepada orang yang gagal, ya sama aja kamu kurang cermat gitu ya, kurang pinter gitu kan. Ya contohnya gini nih, kamu sekarang mau berencana bisnis laundry gitu kan, pingin sukses di bisnis laundry ya, kamu nanya kepada teman kamu yang sudah bisnis laundry dan gagal, ya lucu dong ya kan. Jadi kamu harusnya tanya kepada orang yang bisnis laundry dan sukses gitu ya. Nah, cuma sayangnya kalau kamu nanya di luar sana bagaimana cara untuk sukses di bisnis konvensional, kamu tidak akan dikasih tahu ya kan. Nah, tapi bedanya kalau kamu join di bisnis MLM, kamu bertanya kepada mereka yang sukses bagaimana caranya, kamu akan sangat senang hati akan dikasih tahu, sahabat ya. Nah, jadi contohnya gini nih, kita lihat ini adalah beberapa contoh member atau leader di strategik yang ternyata mereka tidak butuh waktu lama untuk sukses ya. Contoh yang pertama ini ada Dani dan Sinta ya. Jadi kita sebutnya Mami Sinta dan Pak Dani ya. Jadi ini mereka baru join ya. Mereka rata-rata join baru ya. Kita ini kan baru 2 bulan berjalan. Itu income-nya sudah 146 juta, sahabat ya. Kemudian ada namanya Mami Carla, income-nya sudah mencapai 80 juta. Ada namanya Pak Bambang, itu income-nya sudah 379 juta dalam waktu kurang dari 3 bulan ya. Sahabat strategi bisa lihat ya. Jadi bagaimana kamu bisa menilai MLM itu butuh waktu lama untuk sukses? Saya melihatnya ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Coba deh sekarang kamu kalau mau kerja dengan gaji 100 juta sebulan, itu kerjanya nggak main-main ya. Levelnya itu harus direktur sebuah perusahaan besar mungkin ya kan. Dan mungkin CEO sebuah perusahaan besar baru bisa punya gaji 100 juta sebulan ya. Tapi kamu bisa lihat dalam waktu singkat ternyata orang-orang biasa di bisnis MLM itu bisa punya income ratusan juta ya, dan sangat cepat, sahabat strategik ya. Nah, sekali lagi, jangan tanya sama orang yang gagal. Kalau kamu tanya sama orang yang join MLM terus gagal, ya sama aja kamu belajar kepada orang yang tidak tepat ya. Ibaratnya kamu mau naik Gunung Rinjani, nanya kepada orang yang tidak pernah naik Gunung Rinjani ya. Jadi sekali lagi, kalau kamu mau sukses, ya tanyanya kepada orang yang sudah sukses, jangan tanya sama orang gagal ya. Nah, ini saya sudah buktikan bahwa strategik adalah salah satu bisnis MLM yang tidak butuh waktu lama untuk sukses. Nah, katanya yang terakhir nih, katanya bisnis MLM itu harus rekrut banyak orang untuk sukses ya. Nah, ternyata faktanya tidak, sahabat strategik. Ini contoh ya, Kim Hui yang tadi saya sudah ceritakan, itu awalnya hanya mengajak 3 rekannya saja bergabung. 3 rekannya saja.
Jadi yang dia kenal langsung tuh cuma 3 orang. Ya, namun saat ini dia punya jutaan jaringan seluruh dunia. Dan tadi saya sudah bahas income-nya adalah sekitar 12 miliar lebih per bulannya. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, inilah kekuatan bisnis MLM. MLM menggunakan kekuatan duplikasi. Keduplikasi adalah keajaiban dunia ke-8 yang kamu harus sadari. Makanya kenapa kamu harus join bisnis ini, sahabat strategik. Ini adalah contoh duplikasi, sahabat strategik, yang kamu bisa dapatkan juga bersama strategik. Kamu tidak butuh untuk rekrut banyak orang untuk sukses, ya kan? Satu contoh nih, sekarang kamu rekrut 10 orang aja, ya, yang join paket eksekutif agen. Kemudian kamu menduplikasikan cara kerja ini kepada rekan-rekan kamu yang 10 tadi, dan kamu tidak harus merekrut ratusan orang, 1000 orang, dan tidak harus. Kamu hanya cukup merekrut 10 orang saja, ya, dan kamu tinggal menduplikasikan cara kerja kamu. Inilah konsep bisnis MLM, duplikasi, ya. Nah, kamu bisa lihat nih, ya, di level 1 saja kamu udah bisa punya income 48.300.000. Kalau kamu teruskan hingga dengan 5 level, nah waktunya berapa lama tergantung kamu, kecepatan membangun bisnis kamu mau seperti apa. Kamu mau tempuh dalam 1 tahun bisa, mau 2 tahun bisa, 3 tahun bisa. Kamu bisa lihat income yang kamu bisa dapatkan tuh 86,7 miliar. Ya, bayangin tuh 86,7 miliar. Itu income yang bisa kamu dapatkan dengan hanya mengenalkan kepada 10 orang dan menduplikasikan cara kerja kamu. Ya, kamu bisa bayangin 86,7 miliar itu kalau kita kerja biasa itu mau berapa kali keturunan mungkin belum tentu dapat gitu kan. Nah, tapi kalau kamu menggunakan cara kerja MLM, kamu bisa punya 86,7 miliar. Ya, kalau kamu depositukan aja itu uang 86,7 miliar, ya kamu bisa dapat passive income tiap bulan, sahabat strategik ya. Nah, inilah luar biasa dahsyatnya kekuatan duplikasi daripada bisnis MLM. Jadi tidak benar bahwa untuk sukses di MLM itu harus rekrut banyak orang, tidak. Kamu cukup rekrut beberapa orang saja. Yang penting kamu tahu caranya, gunakan alat bantu dan duplikasikan bisnis ini, maka kamu bisa punya income yang luar biasa dahsyat, sahabat. Jadi sahabat strategik, demikianlah dari saya ya mengenai hoax MLM dan 7 alergi-alergi terhadap yang namanya bisnis MLM. Semoga dengan video ini kamu bisa memahami lebih dalam lagi mengenai bisnis MLM. Dan kamu bisa mencintai lebih dalam lagi mengenai bisnis MLM. Karena bisnis MLM adalah sebuah bisnis yang dahsyat dan sudah bisa dibuktikan bisnisnya adalah bisnis jangka panjang. Dan kamu tidak bisa menyamakan bisnis MLM dengan bisnis money game atau skema Ponzi. Ya, nah mengenai detail bagaimana bisnis strategik bisa membuat kamu menjadi kaya raya dengan cepat, segera pelajari sistemnya. Segera hubungi yang memberikan video ini kepada kamu dan bisa silahkan pelajari video-video lainnya daripada Super Joss Club yang merupakan support system daripada Strategik Indonesia ya. Sampai jumpa di puncak kejayaan, salam dahsyat, sukses.